bincang-bincang dengan Bapak Derman P. Nawaban, SH, MH, Ketua Pengadilan Negeri Jayapura. Kami mau tanya sebenarnya, kan sebagai pejabat negara, Pak Nawaban kan sangat sering berpindah-pindah tugas begitu. Bagaimana mengelola itu? Karena kan baru membangun persahabatan atau melatih para staf di satu pengadilan negeri, lalu harus pindah lagi ke pengadilan negeri yang baru. Ini baru pindah ke Flores kemarin, sudah pindah lagi ke ke Papua. Iya. Bagaimana mengelola suasana begini, Pak Ketua? Iya. Jadi selamat malam semuanya, sahabat Suara Tapian. Ya, saya Derman P. Nawaban, saat ini bertugas di Pengadilan Negeri Jayapura kelas 1A sebagai Ketua Pengadilan. Jadi sesuai dengan pertanyaan Bung Hojo tadi, bahwa kami memang sejak diangkat menjadi hakim sudah menandatangani kontrak bahwa kita itu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah persada Republik Indonesia. Jadi Bung Hojot, sampai dengan saat ini tempat yang kami tempati ini di Pengadilan Negeri Jayapura adalah merupakan pengadilan atau tempat yang ke-10 kali kami dimutasi. Jadi kami memulai karir memang dari Pengadilan Tun Medan sebagai pegawai negeri sipil, kemudian pindah tugas menjadi calon hakim di Pengadilan Tinggi, di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Delhi, selanjutnya ke Padang Sidimpuan, dan dari Padang Sidimpuan kembali ke Tarutung, dari Tarutung ke Jepara, ya, Jawa Tengah, dari Jawa Tengah kembali ke Sumatera Utara, Deli Serdang, dan dari Deli Serdang lanjut dipromosi menjadi wakil ketua ke Balige. Dari Pengadilan Negeri Balige dipromosikan menjadi ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian di Jambi. Dan selanjutnya dipromosikan menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri kelas 1B di Subang, Jawa Barat. Dan dari Subang, Jawa Barat kembali lagi ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tahun 2021 yang lalu. Dan memang selanjutnya dipromosikan menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri Kupang di Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini dipromosikan menjadi ketua Pengadilan Negeri kelas 1A di Jayapura. Jadi memang setiap kita pindah tugas, ada sesuatu momen yang membuat kita terharu dan demikian juga sahabat-sahabat yang kita tinggalkan. Mengapa? Seperti yang tadi Bung Hojot sampaikan, baru kita merajut persaudaraan, merajut persahabatan, merajut tim kerja, dan tidak terlalu lama kemudian kita harus dimutasi ke tempat lain dan akan bertemu dengan sahabat-sahabat yang baru lagi, dengan suasana yang baru dan budaya yang baru juga, ya. Jadi seperti ketika kita pindah tugas dari Sumatera Utara ke Jawa, itu pasti berbeda lah suasananya. Demikian juga ketika pindah tugas ke Jambi dan selanjutnya kembali dipromosikan ke Nusa Tenggara Timur. Itu baik bahasanya, baik logatnya maupun kebiasaannya itu berbeda. Dan sekarang ini kita juga dipromosikan menjadi ketua Pengadilan Negeri di Jayapura, itu sesuatu yang lebih berbeda lagi gitu ya. Jadi bagi kami perpindahan tugas ini dan berjumpa dengan teman-teman dan rekan-rekan sahabat-sahabat yang baru adalah sesuatu yang exciting. Karena itu di setiap tempat di mana kami bertugas, kami selalu menikmati persahabatan, kami selalu menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan, sehingga ketika kami bertugas di berbagai tempat itu juga pada saat yang sama kami menjadi refreshing dan bersahabat juga dengan alam, bukan hanya dengan manusianya, Bung Hojot. Saya dengar tadi hanya sukanya semua. Jadi ketepatan Pak Nawaban menikmati dan menerima tugas itu. Tapi saya mau tanya, karena Tuhan percayakan 2 anak kan, tentu mereka sudah mentas ya, sudah. Iya, benar. Sudah mandiri. Iya. Pasti saya kira terus ikut penugasan dimanapun Pak Nawaban bertugas ya, selalu mendampingi. Bagaimana membangun relasi dengan anak-anak karena harus berpindah-pindah kota begitu. Iya. Jadi pada awalnya memang anak-anak ini sampai dengan
masa SD mereka masih ikut dengan kita, ya, dengan kami, ya, orang tuanya. Tetapi pada saat anak kami Tiffany yang paling besar sudah masuk SMA dan Kevin juga masuk SMP, ya, maka mereka harus dan mereka sudah kami anggap bisa berdikari, artinya sudah lebih dewasa lah seperti itu. Jadi karena itu pada saat saya dipromosikan menjadi wakil ketua di Balige dan selanjutnya menjadi ketua di Muara Bulian, maka pada saat itu kedua anak kami itu tinggal di Jakarta dan memang didampingi oleh ibunya, istri saya di Jakarta, di Bekasi. Ya, namun setelah mereka masuk kuliah, maka sekarang mereka kuliah berdua di Bandung, maka mereka berdua tinggal di sana dan kami, istri saya dengan saya sudah maring sejak kami menjadi ketua di Pepatang Siantar, kemudian pindah ke Kupang dan sekarang ini di Jayapura. Jadi kami berdua sekarang di Jayapura ini, Bung Hojot. Iya. Iya. Sangat menikmati pekerjaan ini, Pak Naoban, ya. Iya, benar-benar. Lalu pertanyaan berikutnya, karena ini kan kalau kita lihat dari sisi psikologi, orang yang tidak pernah misalnya berpindah-pindah pekerjaan, satu ruangan, biasanya produktifnya kurang begitu. Saya kira karena memang Pak Naoban menikmati, enjoy menjalankan pekerjaan ini, lalu seperti berwisata tiap hari, apa dampak psikologisnya, semangat, karena pertemuan banyak hal, berbeda budaya, berbeda orang yang ditemui begitu. Iya. Jadi memang dampak psikologisnya bagi kita memang ini suatu kesempatan untuk lebih mendewasakan saya dalam hal kepemimpinan ataupun dalam membangun relasi antar sesama, baik di kantor maupun dengan masyarakat. Karena setiap perbedaan itu, setiap keunikan-keunikan di setiap daerah itu, ya itu harus kita jadikan menjadi modal, ya. Karena ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan demikian juga kalau kita datang ke satu tempat harus tampak muka, dan ketika kita kembali atau pulang dari tempat itu maka harus tampak pundak, ya, seperti itu. Jadi artinya sekali lagi secara psikologis bagi kami bahwa setiap perbedaan dan setiap perpindahan tempat itu justru mendewasakan saya dan juga bagi saya justru lebih membahagiakan seperti itu, Bang Hojot. Iya. Jadi asik lah, exciting gitu. Juga ini ya, hari Minggu yang kami tahu, waktu libur, selain tugas negara akan melayani di gereja. Iya. Jadi memang kita juga membagi waktu untuk melayani di rumah Tuhan, ya, untuk membagi berkat bagi sesama. Artinya kita membagikan kesaksian kehidupan kita kepada teman-teman, bagaimana berkat Tuhan yang boleh kita nikmati, boleh kita rasakan sampai dengan hari ini, Bung Hojot. Jadi itu sesuatu yang tentunya bisa memotivasi rekan-rekan ataupun sahabat ataupun jemaat yang mungkin mengalami hidupnya keterpurukan atau mengalami ada sesuatu tekanan ataupun kemunduran dalam kehidupan mereka, Bung Hojot. Kira-kira apa gambaran dari Pak Naoban tentang Jayapura ini, Irian Jaya yang dulu kita dengar? Iya, jadi banyak orang yang mungkin menilai ataupun mengetahui bahwa daerah Papua itu tidak seperti yang mereka kita lihat kalau kita ada di Jayapura ini. Termasuk saya dulu ketika saya dipromosikan dan mengetahui di dalam rapat tim promosi mutasi melalui website Mahkamah Agung akan dipromosikan ke Jayapura, saya sendiri kaget. Wah, ini seperti apa ini Jayapura? Kan seperti itu, ya. Karena kita tahu selama ini berita-berita, apalagi kita yang ada di Indonesia bagian barat, bahwa di daerah Papua ini kan sering terjadi ketidakamanan kira-kira seperti itu. Tetapi Bung Hojot, ketika pesawat kami mau mendarat di Bandara Sentani, ya, sebelum mendarat kami melihat
keindahan alam Papua itu yang sangat luar biasa, gitu ya. Kami melihat bagaimana keindahan Danau Sentani seperti Danau Toba, ya. Kemudian Bandara Sentani itu juga, dan kemudian ketika kami menginjakkan kaki di Jayapura, kemudian di Kabupaten Jayapura sampai ke kota Jayapura, wah kami melihat, wah ternyata Jayapura itu luar biasa indahnya. Ya, tidak ada duanya di Indonesia. Jadi keindahan alam Jayapura itu, sekali lagi saya tidak bisa dilukiskan oleh kita yang ada di Indonesia bagian barat, ya, baik danaunya maupun pantainya, dan juga persahabatan dengan orang-orang di sini adalah orang-orang yang sangat ramah, Bung Hojo. Jadi tidak seperti yang dipikirkan oleh banyak orang, itu ya. Jadi sekali lagi, ketika kami ada di Jayapura ini kami sangat senang, dan mereka juga sangat menyambut kami dengan sukacita, gitu Bung Hojo. Ya itu. Jadi sekali lagi kehadiran kami di Jayapura ini sangat mereka sambut dengan riang gembira. Demikian juga kami boleh berinteraksi dengan mereka dengan luar biasa, Bung Hojo. Gitu. Pak Namaban, kita dengar bahwa Pulau Papua ini memang kaya alamnya, kaya juga budayanya, karena sejak dulu kita hanya dengar, saya belum pernah ke Papua ini. Jadi 300 suku itu kan sesuatu yang menarik juga. Padahal jumlah kan tidak terlalu besar ya. Artinya bagaimana kita melihat dari sisi budaya? Ini kan sesuatu kearifan yang luar biasa di benua Papua ini. Namaban, bisa gambarkan budaya Papua itu seperti apa? Iya. Jadi memang Papua ini tuh memang unik ya. Karena di sini sangat banyak sekali suku. Jadi sesama mereka sendiri pun mungkin dalam satu kecamatan atau di sini dikenal dengan istilah distrik, itu bisa ada beberapa suku di dalam satu kecamatan itu. Jadi berbeda kalau kita di Indonesia bagian barat misalnya, satu suku itu mungkin bisa satu atau beberapa kabupaten kota ya. Itu. Tapi kalau di sini satu distrik, satu kecamatan bisa terdiri dari beberapa suku, Bung Hojo. Dan karena itu juga, karena perbedaan, karena begitu banyak suku di sini, maka peran dari pemimpin suku atau kepala-kepala suku yang sering disebut dengan ondo api itu sangat berperan sekali. Karena itu di Papua ini ya hukum adat itu sangat dijunjung tinggi ya. Jadi peran kepala-kepala suku, pemimpin adat itu sangat dihargai di Papua itu. Makanya karena Papua itu sekarang ini didasarkan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, di salah satu di ketentuan itu adalah bahwa di Papua itu ada MRP ya, Majelis Rakyat Papua yang langsung dipilih tanpa melalui pemilihan DPRD ya. Itu jadi itu mereka itu adalah utusan-utusan adat, utusan agama juga ya, yang mereka secara otomatis duduk di Majelis Rakyat Papua yang hak dan kewenangannya sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya, kalau kita di Indonesia bagian barat. Jadi sekali lagi keunikan mereka dengan banyaknya suku-suku itu, Bung Hojo, dan antara satu suku dengan suku lain juga bahasanya sangat berbeda-beda. Maka di sini hampir semua suku itu mengerti bahasa Indonesia, Bung Hojo, gitu ya. Jadi kalau kita ke daerah gunung, ya kita pakai bahasa Indonesia, mereka tahu, dan mereka juga berbahasa Indonesia, Bung Hojo. Hanya logatnya khasnya itu ya logatnya khas Papua. Dan itu sangat mengasihkan kalau kita berinteraksi dengan mereka, Bung Hojo. Saya ingin bertanya dari sisi etos. Karena budaya itu juga kan menyentuh sisi semangat kerja, etos kerja begitu. Karena Pak Namaban kan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, paling tidak banyak stafnya, banyak koleganya yang juga memberi informasi bagaimana semangat orang Papua ini. Kita dengar bahwa di Papua ini kan jarang pengusaha asli dari Papua muncul ke permukaan, bahkan nasional jarang begitu.
Kalau etos dari pengusaha itu kan daya juangnya tinggi, semangat kerjanya luar biasa. Bagaimana kita menggambarkan orang-orang Papua tidak maksudnya tendensi untuk membuat negatif, tapi barangkali dari sisi apa yang kita lihat? Iya. Komentari Pak. Iya. Jadi memang dahulu seperti itu, tapi saat ini sudah banyak ya orang asli Papua yang menjadi pengusaha-pengusaha yang memiliki jiwa entrepreneur yang baik untuk saat ini. Namun demikian memang masih banyak sahabat-sahabat kita orang asli Papua yang membutuhkan pengkaderan yang lebih lagi ya, untuk mereka lebih siap lagi bersaing di dunia kerja. Tetapi syukur bahwa di daerah Papua ini sekarang kan sudah sangat banyak perguruan tinggi, ya, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Dan demikian juga dengan adanya undang-undang otonomi khusus daerah Papua, maka saat ini pejabat-pejabat di daerah Papua itu sudah lebih banyak itu orang asli Papua. Jadi kalau dahulu mungkin banyak yang dari luar, seperti dari Sulawesi, dari Jawa yang jadi pejabat, tapi saat ini sudah banyak orang asli Papua dan mereka memiliki keahlian yang sudah mumpuni. Dan saya juga melihat bahwa semangat juang anak-anak Papua itu sangat luar biasa. Karena itu mereka sangat membutuhkan perhatian yang lebih serius lagi dari pemerintah ya, untuk memberdayakan mereka untuk lebih siap lagi bersaing secara bebas dengan sumber daya manusia yang berasal dari Indonesia bagian tengah maupun Indonesia bagian barat, Bung Hojot. Demikian, Bung Hojot. Mana Abang? Iya. Putri dari Papua ini kan yang kita tahu mayoritas agama Kristen, Katolik. Walaupun memang ada misalnya wilayah yang Muslim, misalnya di Pakpak, begitu ya. Tapi bagaimana mereka juga membangun relasi dengan orang-orang Kristiani, misalnya kita orang Batak saya dengar sangat diterima di sana, welcome mereka dengan orang Batak karena mungkin faktor agama itu. Tapi ini saya mau tanya juga Pak, kenapa putra-putra orang Batak yang merantau ke Papua itu rata-rata kaya dan semua yang saya dengar juga pernah menjadi pejabat di kawasan Danau Toba itu asalnya raya dari Papua begitu. Apa yang membuat? Padahal kita tahu juga orang-orang asli Papua itu banyak yang tidak sejahtera begitu. Iya. Jadi begini. Jadi sahabat-sahabat kita orang asli Papua itu sangat care dan sangat menerima perbedaan ya, pluralisme itu gitu ya. Jadi kita di Papua ini sangat kompak ya, ada berbagai agama yang ada di Papua itu, mereka sangat hidup rukun dan damai ya, tidak pernah terjadi gesekan di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Mengapa? Karena memang mereka lebih direkatkan oleh adat istiadat gitu ya, mereka lebih direkatkan dengan kebudayaan. Dan semua orang-orang yang tinggal di Papua itu biasanya logatnya menjadi seperti orang-orang Papua, ya kebanyakan gitu ya. Baik itu orang Jawa maupun orang Sulawesi maupun orang Batak itu sendiri. Itu. Jadi saya memang sangat kagum melihat bagaimana kebesaran hati sahabat-sahabat kita di Papua ini ya untuk hidup berdampingan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua memang saya juga melihat bahwa sahabat-sahabat kita, orang-orang Batak yang merantau di Papua ini, mereka adalah orang-orang yang brilian, yang luar biasa. Karena kalau kita lihat Bung Hojot, dari kampung kita misalnya, dari Dolok Sanggul, ya, dari Seborong-Borong, dari Samosir misalnya, kalau mereka tetap bertahan di sana kan kehidupan sudah sangat sulit, karena lahan juga tidak menjanjikan, ya, apalagi zaman dahulu, ya. Hanya sekarang ini karena kemajuan teknologi dalam hal pertanian sudah semakin maju. Tapi kalau zaman dahulu kan masih mengandalkan otot, ya. Jadi mereka, saya lihat dan saya banyak berbincang dengan mereka, banyak yang mengadu nasib ke sini pada tahun 80-an, ya 90-an, dan mereka pada umumnya eksis, ya. Ada yang menjadi pegawai negeri, ya, bisa menjadi kepala dinas pada waktu itu, bahkan menjadi sekda,
dan kemudian banyak juga yang menjadi pengusaha dan banyak juga yang menjadi pedagang ya. Dan kalau saya lihat di Jayapura ini sendiri begitu banyak perkumpulan orang-orang Batak di sini, dan biasanya pada bulan Januari dan bulan Februari akan sangat musim yang namanya pesta ulang tahun antar marga di sini. Kita akan kewalahan untuk menghadirinya, luar biasa. Iya, Bang Ojo. Iya. Satu dua bagian pertanyaan terakhir ini Pak Nawaban. Iya. Ada ungkapan begini, sihir kemajuan itu, sihir perubahan itu adalah pendidikan. Iya. Tapi saya tidak membantah itu. Barangkali yang esensi, yang utama itu bukan hanya pendidikan knowledge-nya, kiranya yang disentuh, tapi hatinya. Menyentuh hati kan itu dari sisi rohani, agama, agamawan, pendeta, khotbah-khotbah yang bernas, khotbah-khotbah yang membangkitkan semangat, inspirasi, seperti khotbah dari Pak Nawaban kan selalu memotivasi begitu. Apa kira-kira yang harus disentuh, dan barangkali ini juga menjadi bagian yang harus kita gumulkan ketika kita mendorong seseorang, kalau hatinya belum tersentuh kan dia tidak bisa bergerak begitu. Bang, ada berbagai cara tentunya ya teman-teman kita yang mungkin yang bekerja di bidang pendidikan ataupun orang-orang psikologi tentu sangat mengetahui itu. Tapi salah satunya memang ketika kita mau mendekati seseorang atau mengajak seseorang untuk melakukan tugas yang selama ini mungkin dia tidak pernah lakukan, atau untuk katakanlah untuk mulai keluar dari zona nyamannya dia, maka kita harus tentunya menyentuh hatinya, ya, menyentuh hatinya. Dan menyentuh hati ini tentunya kan tidak bisa hanya kita jejali dengan ilmu pengetahuan, ya, dan lain sebagainya dengan teori-teori seperti itu. Tetapi mungkin lebih bagaimana kita bisa menjadi contoh dan teladan kepada mereka, ya. Dan saya juga berusaha dan saya selalu menekankan kepada teman-teman maupun pejabat-pejabat di sekitar saya bagaimana kehidupan kita ini menjadi contoh tanpa harus banyak berkata-kata, ya. Dan tentunya mereka akan mengikut seperti itu. Nah, Iya, sebagai silakan. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, barangkali pengaruh atau ajakan dari Pak Nawaban kan pasti berpengaruh pada pejabat di sana begitu. Iya. Terutama yang pendatang begitu. Memang wilayah Indonesia ini wilayah kita begitu. Tapi kan kita sebagai pendatang, ungkapan Padang itu kan tidak suruh naro begitu. Saya mau tanya pesan dan barangkali ini untuk menggugah orang yang datang ke Papua, jangan hanya mengambil, tapi juga berdampak, berimpact apa yang dia hadirkan. Kalau bisa yang merantau ke Papua itu membangun Papua begitu. Kita itu siapapun dia yang datang ke Papua itu dia harus memberikan dampak ya kepada masyarakat Papua itu sendiri, gitu ya. Jadi ketika dia pun misalnya membangun karir di sini, tapi karirnya juga harus memberkati orang lain, harus berdampak bagi orang lain. Jadi tidak fokus kepada dirinya sendiri. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, ya, banyak hal yang bisa kita perbuat, misalnya untuk anak-anak Papua ya yang ada di daerah ini. Jadi demikian juga saya melihat teman-teman saya misalnya pejabat di Prokopimda, ya kita itu sangat sangat bisa bekerja sama dan bergandengan tangan. Bagaimana kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak hanya duduk di meja misalnya, tapi ketika ada event-event, ada perayaan keagamaan, ada hari ulang tahun dan lain sebagainya, kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita juga berbicara kepada kelompok pemuda, kita juga berbicara kepada kelompok agama dan kelompok adat, ya secara bergantian di dalam Prokopimda kota maupun kabupaten, gitu ya. Dan apa yang kita sampaikan tentunya memotivasi mereka, menyemangati mereka untuk hidup mereka semakin giat dan semakin belajar lagi dan untuk semakin terus berjuang. Dan itu yang saya sampaikan sekali lagi, menjawab siapapun kita yang ada di tanah Papua ini, tanah yang diberkati Tuhan ini, hidup kita harus menjadi berkat. Hidup kita harus menjadi memberikan dampak kepada semua sahabat yang ada di daerah Papua ini. Herman P. Nawaban, SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Jayapura.
Iya. Terima kasih Bung Hojot, Suara Tapian, maju terus, tetap semangat. Ya, Tuhan memberkati. Shalom. Ya, Yuk. Horas. Horas. Yo.